lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini tanggal 28 Januari 2021. Renungan kita kali ini mengambil tema bermental kuat sama dengan bermental pemenang yang terambil dari Bilangan 13. Nah, perikop kita ini isinya ada 33 ayat guys. Namun hari ini kita akan baca ayat 25 sampai dengan 33 saja ya. Yuk kita baca judul perikopnya ke-12 pengintai. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Teman-teman, ada dua orang pemuda yang baru lulus kuliah dan hendak melamar bekerja di sebuah perusahaan terkenal. Saat teman-teman mereka mengetahuinya, mereka mendorong keduanya untuk mengurungkan niat. "Masuk ke perusahaan itu susah sekali. Dulu beberapa kawanku gagal loh," kata salah satu teman mereka. Akhirnya hanya pemuda kedua yang tetap melamar. Memang tidak mudah saat menjalani tes seleksi, ujian, dan akhirnya wawancara. Tetapi ia berhasil diterima dan mulai bekerja di perusahaan itu. Ternyata guys, mentalitas itu menentukan kesuksesan atau kegagalan kita dalam menghadapi persoalan hidup. Ke-12 pengintai melihat negeri yang sama, penduduk yang sama, hasil bumi yang sama. Yang membedakan 10 pengintai bermental lemah, 2 pengintai bermental pemenang. Yosua dan Kaleb tahu penduduk negeri itu memang seperti raksasa, kotanya berkubu-kubu. Tetapi mereka punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah berjanji bahwa negeri itu milik mereka. Akibatnya 10 pengintai itu mati kena tulah. Teman-teman nanti bisa baca di Bilangan 14 ayat 37. Sedangkan Kaleb dan Yosua memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Hidup ini memang kadang sulit untuk kita jalani, tapi menjadi lebih sulit kalau kita bermental lemah. Seorang yang bermental kuat bukan berarti tak pernah kalah. Ia pernah kalah, tapi tidak mau menyerah. Ia akan menghadapi setiap kesulitan dan menyelesaikannya sampai tuntas. Ia cepat bangkit dari kekalahannya, belajar dari kesalahannya, dan mencoba lagi. Mari kita miliki mentalitas pemenang sehingga kita berani menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan hidup. Terkhusus di saat kita menghadapi pandemi ini ya guys. Tuhan memberkati. Semuanya, itu tadi Saat Teduh kita hari ini. Dari Saat Teduh hari ini, kita diajarkan untuk tetap bermental kuat ya teman-teman. Kita nggak boleh bermental lemah agar kita siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Nah, untuk Saat Teduh hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa satu bersama lagi hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan agar bisa menjalankan apapun yang akan terjadi nantinya dengan mental yang baik. Dan Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada satu doa lagi di channel ini. Yuk sama-sama kita bagiin materi satu doa kita ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Kalian punya pergumulan atau pertanyaan? Yuk DM Insta Yuk GKNAM dan dengerin juga podcast Yuk GKNAM ya. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WL ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Guys, lusa kita puasa nih. Ayo kita sungguh-sungguh siapin hati kita buat puasa di tahun baru ini. Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa ketemu teman, tertawa bersama, bercanda, apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah, hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom Fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi, apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial, episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya, kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat. Bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan kenapa sih lu kasih gue masalah A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?